Ujuk-ujuk episode kesekian. Balik lagi bareng gua Afif dan juga Gary. Ujuk-ujuk itu sekali lagi adalah acara yang mau ngebahas apa aja yang mau kita bahas, Ger. Iya. Bebas. Tapi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Pendiri Jakatra dan juga wartawan senior dari Jawa Pos. Sudah tidak asing lagi kan? Asing. Di dunia Asing dong. di dunia media olahraga Jakarta ya. Yoi. Kita perkenalkan saja Taufik Ardiansah, aka Bekam. Tepuk tangannya dong. Halo. Kam, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pi. Alhamdulillah. Next only. Sekian hari di kota Kembang. Ya, Kembali dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dia. Jakarta Pusat dengan selamat, Pak. Ah. Bapak Wakil. Oh ya, by the way kita lagi ada di rooftop Petamburan. Tempat biasa. syuting yang sangat proper dan juga gratis ya. Itu dia kenapa kita milih di sini. Oke, disebut gratisnya. Iya, Nggak apa-apa. benar. siapa tahu ada efek sini juga, Ger, gitu. Benar. Kita kan DIY, Ger. Dia DIY, pang kan. Pang banget ya. Jadi ya yang gratis aja lah, ya kan. Anti kemapanan. Stop. Gila. Enggak, gue mau mapan kok. Oh, oke. Gue coba gaji sih. Kapan kamu sini? Ger, baru-baru ini yang paling hangat, Persija dipastikan tersingkir dari Piala Presiden setelah kalah 1-2 dari Borneo FC. Padahal unggul duluan ya. Padahal unggul duluan Rio Fahmi, tapi apa daya tuan rumah lebih perkasa dibanding tim tamu, ya kan? Tadi sama Pato. Heeh. Dengan hasil ini nih secara keseluruhan ya. Ya, secara hasil ya. Beberapa kali uji coba terus sama Piala Presiden 3 kali tanding, pelatih baru Persija mendapatkan hasil yang bisa dibilang minor ya. Minor ya. Benar kan? Minor trade. Minor trade. Itu band. Kalah lawan Sabah berapa? 2-1 ya? 1-3 ya? 1-3 apa 2-1? 1-3 ya? Tiga. Berapa saudara-saudara? Pak, gimana Pak? 1-3 Pak? Nggak ada yang hafal. Nggak ada yang hafal nih. Pokoknya, Nonton nggak sih? pokoknya kalah aja. Ya intinya kalah lah ya. Lawan Sabah, terus lawan Barito ya. Kalah. Lawan Rans. Lawan Rans juga di Kalah besar, kalah telak. iya. Kalah 5-1 lawan Terus Rans. terakhir lawan Borneo akhirnya kalah 1-2 ya. Kalau kita melihat nih Kam, sepak terjang Thomas Doll sejauh ini, menurut lo apakah sudah berjalan lah progresnya gitu? Oke. Gimana Sepak bola itu kan nggak bisa dipisahkan dari proses ya. Hmm. Nah, Thomas Doll ini kita tahu CV-nya dia tuh pelatih kelas dunia. Waktu jadi pemain juga main di banyak klub kelas dunia. Pernah main di Lazio juga, pernah main di beberapa tim Liga Jerman gitu. Dan jadi pelatih juga dia pernah menangani Borussia Dortmund. Dia tuh menjadi pelatih sebelum era Jurgen Klopp itu di Dortmund. Oke. Jadi ya secara CV ini pelatih top lah gitu. Nah, dia datang ke Persija itu kalau menurut gua udah apa ya? Udah bisa memberikan perubahan yang signifikan lah. Pertama nih, emang secara hasil kita masih kalah ya, Persija masih kalah, tapi secara permainan kita bisa lihat aja di game terakhir lawan Borneo. Kenapa yang dijadikan patokan itu karena di game pertama lawan Barito dan di game kedua lawan Rans itu Thomas Doll belum mendampingi tim ya. Dan lagi juga itu pemainnya itu masih pemain-pemain muda-muda gitu, macam-macam. U20 ya? Tim EPA. Tim EPA Iya, itu Persija. oke lah. Emang ada senior sih kayak Rafli Mursalim, terus juga Sama ada 3 Jepang ya, sahabat? Iya, Tiga masih Jepang. trial itu ya. Kobayashi. Tiga Jepang. Kobayashi. Rio Mas Hyuga. Ya gitu-gitulah. Enggak. Nah, jadi yang bisa diambil contoh adalah pertandingan lawan Persut Etam tadi malam. Borneo ya. Borneo FC Samarinda. Nah, dalam pertandingan itu kita bisa ngelihat Thomas Doll main dengan formasi 3 back. Rio Fahmi dan Firjan Dika yang dia itu emang posisi aslinya full back kiri, dia jadi wing back maju ke depan, iya. membantu tengah. Jadi ketika bertahan jadi 5 back nih gitu. Iya. Gitu. Nah, dari formasi itu kita bisa lihat Persija main dari kaki ke kaki nih. Kalau jam-jam sebelumnya kan build up long ball. Bolanya dari Rico mulu. Dari Rico ke Simic gitu. Nah, Thomas Doll itu bisa memberikan warna baru dalam permainan Persija dari kaki ke kaki. Rico emang bola masih ke sayap ya, tapi dari sayap itu nggak long ball tapi dia nusuk ke dalam gitu sehingga akhirnya bisa terciptalah gol pertama Rio Fahmi di menit ke-43 kalau apa 42 atau berapa gitu lupa. Ya, itulah. Sekian lah gitu. Jadi ya
Ini menurut gue suatu progres yang bagus ya. Positif lah ya. Positif gitu. Meski memang masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh Thomas Doll. Karena kebobolan 2 kali dalam pertandingan semalam itu jelas Lini pertahanan dipertanyakan ya. menjadi bukti kalau kita tuh belum rapat nih bek kita nih gitu. Oke. Gitu. Kam, berarti kalau misalkan kayak gitu, berarti harus ada kriteria pemain yang dibawa sama Thomas Doll kan ya? Iya. Itu Eropa. Nah, apakah nanti kan kita banyak nih, Kudela udah dapat, Kremcik udah dapat. Nah, lo gimana ngelihat kedua pemain itu, si Kudela sama Kremcik? Duo Mungkin Ceko ya? Duo Duo Ceko. dalam skemanya si Thomas Doll ini. Ya, kalau ngeliat CV ya, pertama kita ngomong di awal dari CV deh. CV, oke. CV mereka itu main di liga teratas di Eropa ya, salah satu oke. negara di Eropa. Nah, dari CV juga kita bisa menilai gimana kontribusi mereka di tim sebelumnya. Slavia ya? Slavia Praha. Ah. Prague. Slavia Prague. Nah, Apa aja kan? Iya bener. ya bener. Nah, terus juga si backnya itu si Ondrej Kudela itu kan juga timnas Ceko ya. Dia masih main terakhir di Nation League. Nation League. Iya. Bahkan ketika Ceko ketemu Portugal, dia main nih meskipun nggak main. Foto sama Ronaldo ya. Foto Ronaldo lagi, sama Cristiano Ronaldo. Jadi Ondrej meskipun usianya sudah 35, artinya dia masih aktif di timnas, masih dibutuhkan negaranya, artinya masih ada jam Main terbang di level tinggi. tertinggi ya? Main di level tertinggi. Iya. Jadi ya ketika dia datang ke Persija ya itu akan jadi suatu hal yang positif buat barisan pertahanan Persija gitu. Menurut gua memprediksi formasi 3 back Persija ini bakal lebih kuat ketika si Ondrej udah datang. Sekarang kan dia masih adaptasi nih. Masih latihan di Sawangan. Ya. Nanti ketika semuanya udah siap, kondisi udah siap, gue yakin dia pasti bakal lebih. Dia belum dibawa berarti ya lebih ke Samarinda belum dibawa. Belum dibawa. Sengaja disimpan. Mungkin setelah ini kalau misal Persija ada uji coba lagi, mungkin dia bisa dimainkan gitu. Setelah ini selesai. Gitu. Kalau tadi ngomongin 3 back nih, menurut lo selain Kudela ya pastinya yang bakal diplot sebagai back utama ya kan? Sebagai back utama. Kira-kira 2 lagi nih siapa yang cocok? Atau Maman kah yang senior atau Ryuji Oh, kalau kah? misalnya ada Kudela nih. Ada Kudela. Misalnya 3 back ini nih. Kudela misalnya di tengah. Di tengah, betul. Di sini Yama, menurut gue di sini ya Maman. Ada apa dengan Ryuji? Kenapa nggak Ryuji? Kenapa Ryuji nih jadinya? Ini tanpa tendensi apapun ya, menurut gue Ryuji masih belum menemukan performa terbaiknya sih. Oke. Menurut gue ya, setelah dia pulang dari Pineng, dia masih belum bisa menjawab kebutuhan Persija di lini belakang itu kalau menurut gue. Musim lalu kita masih banyak kebobolan dah. Terus musim ini juga di Piala Presiden Ryuji masih belum jadi back yang tangguh buat Persija gitu. Jadi menurut gue kalau nanti udah ada Kudela, trio belakangnya ya Kudela, Yama dan Maman. Trio inti. Betul. Trio inti. Untuk pertahanan ya. Ya. Gua mau nanya soal ini Ger. Kan kemarin kan kita sempat mainin U20 yang pemain EPA di 2 pertandingan iya. Piala Presiden. Nah, dari kan udah 2 pertandingan lah ya. Kira-kira ada nggak pemain yang layak dipromosikan ikut tim utama nih? Samuel Ginting lah, PSSI Jakpus. Nah. Iya, siapa maksudnya? Nah, kalau menurut lo gimana Kam? Siapa Kam? Ginting bisa. Jakpus Praha. Terus siapa lagi ya? Irfan siapa? Yang kemarin preskon tuh? Irfan Jauhari. Enggak. Udah pindah dong. Udah pindah, oh iya. Persis. Chandra Negara. Irfanuddin bisa, Chandra Negara bisa. Negara ya. Jadi punya beberapa pemain muda potensial lah yang bisa kira-kira masuk bisa ke tim senior gitu ya. Tinggal sekarang Thomas Doll dengan pengalamannya, dengan ilmunya tinggal memberikan kematangan mereka gitu. Dipoles lah ya. Dipoles lagi. Kansnya kan gimana kan? Misalnya untuk masa depan mereka mungkin yang paling menonjol banget yang lo lihat baru 3 itu dong atau mungkin Sejauh ini 3 itu aja sih. yang Menurut gua ya. yang menurut lo prediksi bakal masuk ke utama itu ya? 3 Yang itu lain aja sih. berarti belajar lagi. Belajar lagi. Masih muda lah, masih banyak pengalaman, Masih masih banyak banyak waktu ya buat untuk itu. belajar. Ngomongin Thomas Doll nih Ger. Striker. Belum. Gelandang. belum. Aku jadi lupa. Tadi ngomong apa ya? Ngomongin Thomas Doll. Iya, tadi itu tuh. Lu dulu deh. Nah kalau gue lebih ke tadi kan Kudela, Ondrej sudah, terusnya si Kremcik ya. Iya. Nah, Itu menurut lo, striker ya? Striker gimana? Buat lo pandangan lo Persija menekan Kremcik. Karena kan sudah beberapa tahun ini Persija ya Bergantung ya? Identik sama Simic ya. Mainnya dengan Simic kan, bergantung dengan Simic. Nah sekarang striker baru nih gitu Iya. kan, yang mungkin
ya kita Adaptasi, belum ya. pernah lihat kayak gaya permainannya. Nah, menurut Pak Bex seperti apa? Oke. Ke Michael lah ya. Gue nyebut Michael lah ya karena Michael. Namanya ribet. nama ribet, belakang ribet. Michael ini gue sempat ngeliat beberapa video dia main. Jadi dia emang tinggi gede ya, tapi pergerakannya statis gitu. Sama kayak di Indonesia tuh Yusuf Enzajari, strikernya Enzajari. Bayangkara yang Iya, musim lalu ke Persik. iya, Dia kan iya, juga tinggi gede tapi kan juga pergerakannya dinamis. Jadi menurut gua Michael ini akan mendukung strateginya Thomas Doll baik dalam bola udara maupun dalam bola bawah gitu. Jadi ya itu tadi kalau misalnya Thomas Doll memainkan permainan yang sama dari kaki ke kaki dan sayapnya nusuk ke dalam, nah itu dia bisa punya power buat nge-shoot dari dalam kotak penalti lawan gitu. Jadi dia nggak perlu umpan crossing dari winger Persija Ger gitu. Dilayani kalau itu. Dilayani. Jadi kalau gue lihat dia bisa nyetak gol dari umpan-umpan bola daerah dan bisa juga nyetak gol dari bola atas gitu. Dan tipikal striker yang fox in the box lah kalau di PlayStation. bisa ini nggak sih? Gocek nggak sih dia? Kalau gocek nggak terlalu ini ya, nggak terlalu lincah. Cuman Lincah. pergerakan dia dinamis lah. Jadi Posisinya bagus ya. position bagus. Jadi dia nggak cuma nomor 9 tapi nggak terlalu berpaku di dalam kotak. Dia juga bisa melebar gitu dan melebar juga dia bisa nyetak gol dari titik lebar itu. Berarti titik lo lebar optimistis bisa menggantikan posisi peran Simic? Optimistis ya, sangat optimistis karena Simic itu kan kalau dilihat rata-rata gol itu kan bola-bola atas ya. Yeah. Jadi makanya kenapa bola selalu ke Rico karena Rico tuh punya dribbling dan dia punya crossing gitu. Oke. Makanya kenapa Simic dilayani dengan cara itu. Bahkan ada beberapa pelatih Indonesia yang bilang kalau mau mematikan Persija, matikanlah Rico. Bukan Simicnya ya? Bukan Simic, Riconya. Rico. Aliran bolanya soal dari Rico dari ya. dari Rico gitu. Gue udah inget pertanyaan gue. Siap. Persija udah tersingkir. Ah, Lo setuju gak sih dengan langkah Thomas Doll menjadikan pramusim ini sebagai ajang uji coba? setuju. Kenapa tuh? Gua di pramusim ini gua nggak cuma ngeliat Persija ya, tapi ngeliat beberapa tim kayak Persebaya gua liatin, Persib gua liatin, Bali gua liatin, ada Bayangkara juga Bayangkara juga gua perhatikan ya, terutama grup tim-tim di grup C ya, karena kemarin gua 12 ada di Bandung, mantau semua tim dari awal sampai akhir grup C itu selesai. Nah di Persija tuh gua menilai itu jadi satu-satunya tim yang berani dari awal terang-terangan kalau pertama dia itu nggak minat dengan gelar juara itu satu. Nggak minat dengan gelar juara itu satu. Tuh poinnya nomor satu. Nah yang kedua dia itu tim yang bener-bener dari awal udah bilang kita akan membagi dua tim muda dan tim muda juga yang dikombinasikan sama tim senior. Oke. Nah, memang ada juga tim yang seperti itu kayak maksudnya yang memainkan pemain muda dan senior kayak Persebaya misalnya. Iya. Persebaya itu Aji Santoso itu pusing karena 16 pemain musim lalu tuh cabut dari Persebaya. Iya. Iya, Udol Desa Samsul ya. Arif ke Solo, Octavianus ya, Ovan ya. Octavianus Abu Rizal. ke Semarang, Marukawa ke Semarang juga. Terus banyak lah Rizky pokoknya. Ridho Masih ada. Nah, apa namanya tadi mana tuh gue lupa tuh. Persebaya berani memainkan pemain muda, cabut 16 orang. Oke. Jadi sebenarnya Persebaya itu hampir mirip sama Persija ya karena starting line-nya dia itu ya cuma 3 pemain lamanya. Kiper si siapa? Hernando ya. Hernando, terus Alwi Slamet sama Hidayat. Oh, Udah. lama Kapten. Selebihnya baru semua tuh. Iya. Jadi ya ini hampir mirip sama Persija yang berani mencari ritme dengan pemain yang muda gitu. Jadi kalau misalnya di dua tim itu dibandingkan ketemu garis merahnya kalau menurut gua ya. Gitu. Dan selebihnya menurut gua ya tim-tim yang serius buat ngejar juara. Contoh Arema dari awal pas launching Piala Presidennya terang-terangan kita mau gelar juara karena kita punya histori, kita pernah 2 kali juara Piala Presiden, masa kita ketiga nggak bisa sih gitu. Mau Apalagi menciptakan sejarah deh. apalagi Arema tuan rumah grup D. Ya. Gitu. Persib juga tuh ya. Persib. Iyalah, kalau menurut gua dengan segenap juara agak itu Secara mainnya. permainan ya. Iya. Walaupun nggak itu tapi secara permainan. Kan udah dibuktiin Ciro cedera, Igbo Nevo Ibu cedera. cedera. Nah ini gua ada cerita lucu nih. Jadi waktu Persib terakhir lawan apa sih Persib itu? Bayangkara ya. Persib 1-0 Bayangkara. dia menang. Gue di Japri kantor ceritanya waktu itu. Coba tanyain sama Robert
kenapa Persib terlihat terlalu serius buat berambisi gelar juara padahal Untuk dia kan pramusim gitu. Akhirnya gue tanya itu tuh ke Rene Albert Pas preskon, pas press con setelah pertandingan. post match. Ternyata dia nggak setuju dengan anggapan Persib terlalu serius. Karena pertama gini, dia main total karena pertama Persib main di Bandung, Kandang ya. main di kandang. Dia nggak penonton datang, dia nggak pengen mengecewakan penontonnya. Terus dia membandingkan ke Persija. Bagaimana kalau misalnya Persija main di Jakarta dan disajikan supporter? Apakah supporter akan senang ketika Persija kalah? Gitu. Tapi kan lawan Sabah cuek juga maksudnya. Nah, Si Dol. ya itu. Itu jatuhnya main di Jakarta lah ya, maksudnya. Main kandang. Jakarta, Iya, main kandang, home lah, kandang, main deket kandang. gitu. Dihadiri oleh penonton tapi Dol tuh cukup cuek gitu. Ya gue emang mau nyoba pemain, namanya gue uji coba gitu. Dan ya sekarang setuju nggak setuju dengan pendapat Robert, faktanya adalah dua pemain penting Persib cedera. Ciro Alves cedera ini nih. Iya, lengan itu. Pundak apa ya? Nonjok ini. Terus si Iqbal Nevo cedera pipi. Itu ya cedera-cedera yang nggak sebentar semua itu. Butuh waktu lama juga buat pemulihan. Over ini ya. Apalagi Ciro pemain baru ya. Apalagi Ciro baru. Dia baru bikin gol lah gitu lawan Bayangkara. Bukan Bayangkara lah. Enggak, di Piala Presiden. Oh, Nyetak gol ketika lawan Bayangkara, bener. oke. Persib Bayangkara. Ciro Alves gitu. Berarti kalau gue lihat nih lu cukup setuju dengan langkah Thomas Doll ya. Setuju. Untuk menjadikan pramusim ini ya ajang uji coba gitu. Setuju. Karena kayak gini ya, kalau sebenarnya Thomas Doll bisa aja mati-matian di Piala Presiden. Tapi kalau misalnya ada pemain yang cedera, itu kan juga resiko juga. Apalagi liga kan juga sebentar lagi. Jadi 27 ya 27 Juli kick off ya. atau 23 Atau 23 Juli. atau 23 Oh, Juli. belum pasti tuh ya. Antara tanggal itu 23 atau 27. Tadi Ya gua intinya sebentar lagi lah Kalau ya. mepet sebentar juga lagi. sih. Yang sana pelat jam. ada tanggal dong? Or tanggal. Ada tanggal. Oh, ini beda ya. Oh, gue juga ada sih. Pakai Pak di sini jamnya. Pakai dong. Pakai dong. Kecil banget. Kam, Yuk. Thomas Doll ini kan dikontrak jangka panjang ya? Ya. Nggak cuma semusim doang. Menurut lo progresnya tuh akan seperti apa nih di tahun pertama, kedua, ketiga gitu? Targetnya lah gitu. Nyampe gak sih? Yang lo baca gitu dari seorang Thomas Doll. Oke. Jadi gini ya, ini sedikit cerita juga. Kemarin di Bandung gua ketemu Teko. Di Gera Persib tuh. Jelang pertandingan Perbali lawan Persebaya kalau nggak salah. Jadi gua ngobrol. Jadi Teko itu ngomong sepak bola itu nggak bisa instan. Itu pertama yang Teko bilang. Dia aja butuh waktu lebih dari setahun buat dia itu ngebentuk Persija jadi juara. Dia kan datang 2017 tuh. Iya. Ya. Coba kita lihat prestasi Persija 2017 di bawah Teko. Teko tuh kan kalah mulu kan. Sampai gue inget banget Pak Gede ngasih ultimatum kalau Persija kalah lawan Arema, Teko udah pasti out. Udah pasti tuh. Iya. Untungnya menang. Menang ya. Menang. Akhirnya nggak jadi out dan bertahan tuh sampai akhir musim. Hingga akhirnya Teko dikontrak lagi, diperpanjang kontraknya. 2018 ya, hingga akhirnya 2018 dia juara. Oke. Nah, kita lihat juga fokus Teko di 2017 adalah dia itu bikin gimana caranya Persija itu jadi tim yang backnya itu bagus. Makanya Persija itu jadi tim yang di 2017 ya, tim yang paling sedikit kebobolan. Tapi jumlah golnya dikit. Fokusnya lebih ke bertahan. Fokusnya bertahan nih. Tali banget Teko tuh. Iya. Teko pragmatis kan? Iya, pragmatis. Catenaccio apa itu? Catenaccio. Nah, di 2018 dia coba mengombinasikan keduanya. Jadi Persija tetap jadi tim yang sedikit kebobolan tapi dia juga bisa nyetak banyak gol. Ofensif lah. Ofensif, Iya. makanya akhirnya bisa juara. Nah, menurut gua The Jack juga harus sabar nih dengan pelatih baru. Ini kita tahu pelatih kualitas, pelatih punya CV bagus, kualitas bagus, tapi ya kita harus sabar, butuh waktu. ya. Karena ya bener, Thomas Doll juga butuh tahu semua pemain-pemainnya, gimana karakter dia, cocok gak sama skema gua. Kalau misalnya nggak cocok ya kita coba pemain yang lain, cocok apa enggak gitu. Ya, jadi ya kita lihat di Piala Presiden ini kalau misalnya Persija udah kebobolan 2 lawan Barito, 5 lawan Rans, dan 2 lawan Borneo, ya itu jadi bukti kalau proses itu ya masih lagi berjalan gitu. Jadi kita tinggal sabar-sabar aja. Mungkin di tahun pertama kita bakal belum bisa ngeliat terlalu banyak hasil, tapi ntar di tahun kedua, tahun ketiga kita bisa ngeliat petik hasilnya lah gitu. Tapi ada targetnya kan yang musim pertama kan 5 besar ya. 5 besar. Nah, seterusnya itu bakal masuk ke ACL gitu kan. Iya. Ke ASEAN. Asia. Champions Champions League League. atau ini yang AFC Cup? Iya, target dia Main di Asia, Asia lah. lah, Asia.
Dan menurut lo Dol bisa mewujudkan itu? Mampukah dia? Mampu. Menurut gua bisa. Modal berharganya adalah Dol itu diberi staff yang orang-orangnya dia gitu loh, Ger. Oh, yang jam Sejauh 5 ini gitu udah ya? kan maksudnya? Iya, diberi keleluasan buat membawa gerbong-gerbong dia. Asistennya orang-orang dia, terus dari pelatih kiper, pelatih fisik itu orang dia gitu. Coba kita bandingkan sama Teko. Teko kan udah datang sendiri. Teko datang sendiri kan. Asistennya pelatih fisiknya Yogi, pelatih lokal. Kipernya Fauzi, pelatih Fauzi. lokal juga. Bang Fauzi ya. Iya. Backnya William. Jadi untungnya Teko bisa bahasa Indonesia. Jadi ya itu memudahkan dia komunikasi. Nah, Teko juga kemarin sempet tuh nyinggung soal Angel Alessio. Menurut dia, Alessio itu bagus kata Teko ya. Alessio itu bagus, cuman bagus ya. bagus, cuman kita manajemen belum ngasih baik waktu dia aja buat dia Iya, berkembang gitu. Keburu out. Out ya. Keburu out. Jadi ya terlebih dia juga datang gerbongnya nggak sebanyak Satu doang kan? Cuman dua ya atau lagi? Yang si pelatih pelatih fisik itu Lungherini itu Lungherini, iya. Jadi ya wajar lah kalau misalnya Angelo tuh belum bisa maksimal di Persija di tahun itu gitu. Jadi sekarang menurut Teko yang penting dikasih waktu, kita bakal lihat hasilnya di kemudian hari. Alessio mungkin ekspektasi di pramusimnya ketinggian kali ya, juara, terus liganya juga harus mesti juara Di gitu. pramusim itu kan bukan Alessio. Oh iya, bukan Sudirman. Sudirman ya. Gitu. Tapi ya posisi Alessio pas masuk juga timpang juga ya, kalau nggak ada pemain pada keluar. Betul. Udah gitu dia datang juga liga Pemain muda dia kan. liga belum mulai, liga bentar lagi mau mulai. Jadi ya waktu persiapan nggak banyak gitu. Harusnya divisi pemain muda naik tuh, kayak Rio Fahmi ada ya. Iya, betul. Muncullah pemain-pemain muda berbakat. Iya, Cahya Ginting. Cahya benar Cahya Ginting. Kiper. Ya gitulah. Berarti sejauh ini transfer pemain ini udah sesuai keinginan pelatih dong? Bukan keinginan manajemen jatuhnya. Kalau asing pelatih. Sesuai pelatih. Setahu gua ya, asing tuh pelatih. Kalau lokal ya dia mana tahu sih Hanif Sabandi. Iya. Mana tahu sih Hansamu Yama, itu pasti manajemen lah. Tapi lu cukup setuju dengan langkah transfernya sesuai dengan keinginan pelatih, kan lagi-lagi disesuaikan dengan kebutuhan pelatih kan? Setuju. Karena gini deh, bahasa simpel gini deh. Kita kalau main PS nih, lagi main Master League misalnya. Kita pasti kalau misalnya nyari pemain, belajar main, kita pasti pengen pemain yang sesuai sama kebutuhan kita deh gitu ya. Sebagai pelatih ya, sebagai manajer gitu. Master League. Master League misalnya. Kita depan kan banyak pilihan tuh, ada Mbappe, ada Ronaldo, ada Movic gitu misalnya. Pasti kita punya pilihan beda nih, Ger. Yeah. Gue sukanya Ronaldo, lu mungkin sukanya apa gitu. Ya kayak gitu. Pelatih bola sungkan juga kayak gitu. Pasti dia punya kriterianya. Jadi ketika kriterianya itu disetujui manajemen, maka dia akan bisa total membangun tim gitu. Termasuk ini ya, jatuhnya membuang makan Konate juga keinginan dia juga, keinginan Dol. Nggak masuk skema ya berarti. Nggak masuk skema. Padahal yang kita tahu Konate, siapa sih nggak tahu Konate gitu kan? Bagus lah ya. Keren. Daya jelajahnya tinggi, visi bermainnya bagus. Kemarin di Persija musim lalu ngebantu banget. Iya. Tapi sekelas dia tuh nggak masuk Skemanya Dol gitu. Ya itulah. Berarti emang standar tinggi ya? Ini Standar, pelatih ya? standar tinggi. Tapi nggak masalah kan menurut lo? Nggak masalah. Nggak masalah ya. Selama penggantinya lebih bagus dari Konate. Oke-oke aja. Oke-oke aja. Yang penting sesuai si Dol tadi ya. Keinginan pelatih. Keinginan pelatih. Kalau idealnya kan menurut lo ya, gue balik lagi sebelum kawal musim deh. Pemain tuh mendingan manajemen yang milih, artinya ketika pelatih datang, pemain tuh udah siap semua, tapi manajemen yang nyiapin. Tinggal ngelatih, megang tim. Apa bener-bener dari awal nih bikin, tapi semuanya keinginan pelatih, bukan keinginan manajemen. Gimana ya? Sebenarnya Indonesia, kalau menurut gue ya, Indonesia sama bola-bola luar tuh hampir mirip tau. Kayak misalnya kayak kita ngomong Liverpool deh. Ketika Klopp datang itu kan udah ada siapa ya kipernya waktu itu ya. Pokoknya udah ada pemain lama dia lah gitu. Itu siapa yang Blunder siapa? Karius. Nah, ketika Klopp datang kan pelan-pelan dia datangin pemain sesuai kriteria dia. Ya mungkin kalau di Indonesia kayak gitu, pemain. Jadi kayak pertama terima aja dulu. Nanti ketika dia datang mana yang dia perlu lengkapi ya itu pilihan dia gitu. Tahun kedua baru dia bisa bener-bener milih murni dari awal gitu. Tapi lebih baik kayak gitu daripada pelatih datang di tengah musim. Itu kan udah jadi bener-bener udah jadi timnya gitu. Oke lah, kita Dol itu lebih ke development ya, pengembangan. Pengembangan artinya perlu kesabaran. Tapi kalau misalkan nggak diimbangi dengan pendukung Persija yang nggak sabar, misalkan kayak udah beberapa kali kalah nih, out. Nah, itu gimana tuh menurut lu? Ini juga suatu hal yang apa ya? Ada tekanan intinya dari supporter untuk kayak mana hasilnya gitu.
kemarin tuh setahu gue baca di medsos Persija. Jadi beberapa hari sebelum Piala Presiden dimulai, manajemen pelatih itu ketemu pengurus pusat di Jackmania gitu. Ada pertemuan. Nah, itu tuh yang momen-momen bagus tuh. Jadi momen yang bagus buat menjelaskan visinya Dol di Persija tuh kayak gini loh gitu. Dalam jangka waktu sekian Dol maunya gini gitu. Jadi ya lo harus bisa ngertiin kalau misalnya keinginan supporter sama keinginan pelatih hasilnya beda gitu. Karena emang pelatih maunya kayak gini. Ya mungkin salah satu bentuk kenapa supporter The Jack itu menerima Persija nggak pernah menang di Piala Presiden itu mungkin karena salah satu efek dari kemarin komunikasi di awal gitu. Itu bagus sih, bagus sih. Gue sih pengurusnya mungkin bisa terima ya, tapi akar rumput gitu. Nah, itulah yang medsos lah, yang itu pasti gitu. Menurut gua figur-figur The Jack, tokoh-tokoh The Jack, korel-korel pengurus itu tetap perlu mensosialisasikan lah. Harus bisa berkomunikasi dengan anggotanya ya. Bisa di bawah ya. Tapi dengan catatan ya Dol juga tetap harus bisa membuat progres bagus jelas gitu ya. Jadi jangan zona nyaman. Misalnya tahun pertama kita nggak juara, ya udah santai aja. Nggak ada progres, kalah bodo amat, nggak bisa gitu dong. Tetap di mana ada tanggung jawab ya. Tetap ada tanggung jawab. Di tahun pertama dia harus bisa ngapain lah gitu misalnya. Posisi apa gitu misalnya. Jadi ya sepaling nggak gini deh. Meski kalah, permainan menghibur. Kayak lawan Borneo jatuhnya menghibur nggak tuh? Menghibur banget. Terutama babak pertama ya. Babak pertama. Yang lihat itu udah berubah ya. Udah berubah banget deh. Udah nggak Rico sentris. Udah nggak Rico sentris. Udah Lazio tuh ya mainnya ya. Enggak kayak Lazio. Udah kayak Liverpool lah. Gimana saudara-saudara, ada pertanyaan? Pak, silakan Pak, tanya Pak. Iya. Mumpung ini. Iya, mumpung bintang tamu kita. Waktunya nggak banyak loh. Gila, emang seminar. Kita kasih satu pertanyaan dulu ya. Audiens per. Lu kan nggak juara nih gimana? Pemain baru, spill dikit dong. Yang terakhir asing nih, spill. Mirsa. Pemain asing jadi yang udah dipastikan enggak itu Tom Rogic itu dia udah memilih buat enggak ke Indonesia. Terus penggantinya itu kan ada beberapa nama tuh. Nah, yang santer disebut-sebut udah deal adalah dari Jerman, gue lupa namanya. Yang Hansa Rostock itu ya? Nah, ya itu. Huber gitu ya? FC Klon. Hansa Rostock. Iya, pemain FC Klon. Yang dibayar 200.000 pon nih katanya. Gua harus buka handphone deh. Pokoknya yang sekarang lagi rame-rame disebut Behrens. Itu. Kameramen kita tahu. Ya nanti ada di sini lah. Nah, Asia yang masih gelap. Karena kan yang di trailer sekarang kan tiga Jepang itu tuh. Kobayashi. Rio. Sama Rio. Emang namanya Rio? Iya. Rio. Yang eksplosif. Ya itulah 3 pokoknya. 3. Nah, tapi kan ada yang bagus nggak? Kayaknya enggak deh. Nggak ada yang bagus. Nggak ada yang bagus. Tamasya. Ya kalau misalnya dibandingin sama Rohit ya masih jauh Rohit lah. Kalau perbandingan Rohit gitu. Jadi ya gua gini ya. Gua percaya pelatih kelas dunia pasti akan mendatangkan pemain kelas dunia gitu aja. Ya. Jadi intinya kita tunggu aja deh yang datang tuh siapa gitu. Ya udah ketahuan nih Ondrej pemain bagus. Michael pemain bagus. Kita tinggal tunggu 2 lagi nih gitu, yang akan diresmikan dalam waktu dekat. Tapi Indonesia cukup latah ya bisa dibilang soal pemain Jepang. Kesuksesan Taisei Marukawa. Nah, akhirnya pada datangin Jepang. Gue sempet tuh apa tuh? nulis artikel soal itu. Kenapa latah? Jadi salah satu narasumber yang gue tanya adalah Bang Bes. Bes itu siapa Bes? Bayu Kasari. Asisten pelatihnya RD di Rans ya. Iya. Jadi kalau kata dia nih ya, salah satu kenapa pemain Jepang tuh jadi tren di Indonesia karena pertama itu nggak lepas dari suksesnya Marukawa di Persebaya musim lalu ya. Terus gaji mereka itu hampir sama Liga 2 Jepang. Jadi ya itu salah satu hal yang bikin mereka tuh tertarik ke sini. Nah, terus alasan berikutnya adalah Jepang itu secara teknis cocok sama permainan bola Indonesia. Indonesia kan mainnya kan cepat, keras, lari. Nah, itu cocok sama Jepang tuh. Asia Timur lah ya. Makanya pemain Jepang yang datangin ya pemain Jepang yang dari tengah ke depan, bukan belakang. Oh gitu ya. Belakang Korea tuh. Karena Korea kan badannya lebih tinggi, lebih tegap. Sunhak ya. Kayak Sunhak gitu. Jadi ya itu akan jadi tren nih musim ini. Kita lihat aja. Setelah dulu Koreaan, Sunhak. Sekarang tapi lagi-lagi soal itu tergantung pelatih ya. Tergantung pelatih ya. Gue sempet tanya ke RD, ke coach RD. Coach, Rans datangin Kodai Ida apa karena ngelihat Marukawa sukses di Persebaya? Dia bilang enggak juga sih, Mas, Bang, kata gitu.
ketika kita dikasih videonya cocok dengan gaya bermain kita, ya akhirnya kita kontrak gitu. Jadi ya akhirnya Kodai itu merapat ke Rans tuh. Rans jadi salah satu tim yang punya pemain Jepang. Tapi kualitas oke emang, secara kualitas sih. Ya menurut RD bagus, tapi sejauh ini sih masih belum terlalu ini ya, karena kan masih adaptasi sama pemainan RD. Cukup banyak kok pemain Jepang di kita, ada di Rans ada, Borneo juga semalam ada tuh. Borneo, Hirose ya? Hirose main dari musim lalu. Hirose Iya. ya? Yang Korea itu Persita Korea, Madura Korea, Hmm. apa lupa lah, pokoknya harus Jepang deh, lupa. Iya lagi bagus Jepang-Jepangan sekarang. Lagi bagus Jepang-Jepangan sekarang. Jepang-Jepangan ya. Ada lagi, Ger? Udah. Ada lagi pemirsa yang mau ditanyakan? Pak, di mana? Ada lagi? Soal Thomas Doll. Kapan out? Di? Popot. Ya kita berharap Thomas Doll tetap ada di Persija lah nyampe kontraknya selesai, karena mengganti pelatih di tengah jalan adalah itu suatu hal yang susah, ribet lah. Kita harus bangun tim dari awal lagi, visi pelatih baru lagi, Tuh, dia mau nanya tuh. pesangon lagi. Ceper. Kayaknya Thomas Doll masih harus kita lihat lagi ya, Ger ya. Ya. Perjalanannya masih jauh. Mungkin Prosesnya kita juga panjang ya. ngobrol yang udah lewat aja dari Thomas Doll gitu ya. Nah, itu hasilnya minor tapi secara progres bagus ya, Kam ya. Intinya gitu. Ya. Punya target yang nggak panjang juga. Punya jangka per tahun panjang. apa. Kita cukup optimistis lah ya. Optimistis. Tis. Harus dan sangat optimistis. Heeh. Siap Bang Bex. Om Bex. Terima kasih Ya, Pak Taufik. yes. Pak Taufik ya bentar. Pendiri kami. Ya, asik. Para pendiri nih ya. Oleh para pendiri loh. Para pendiri. Kau bertiga sama Raka? Raka ya nih. Ntar satu lagi Raka juga kita undang nanti. Ayo dong. Kau bilangin Raka. Sekali lagi terima kasih Pak Taufik Eki Bekam yang udah menyempatkan hadir di ujuk-ujuk. Ya, pamit ya. Ya, karena rooftop Waktu udah makin mau maghrib ya. gedung-gedung udah Gedung-gedung Udah udah mulai kelihatan. berkabut. Jadi Kita tutup aja. sudahi saja dulu sampai di sini. Kita akan lihat progresnya Doll seperti apa. Tetap sehat. Tetap semangat. Sukses selalu. Best banget. All the best. Terima kasih yang udah menyaksikan. Sampai jumpa. Dadah.